Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dari kelas 12-3 dengan saya Cantika Kusuma Tias sebagai ketua kelompok. Dengan saya Mutlin Kinasih. Saya Aurelian dari Nabila Putri. Saya Muhammad Rasyatir. Dan di sini kita akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Optimasi Twin 80 dan Etanol pada sediaan gel dispersi padat ibuprofen secara simplex lattice design. Ibuprofen merupakan obat golongan non-steroid anti-inflammatory drug yang digunakan dalam pengobatan nyeri atau inflamasi. Metode dispersi padat dapat meningkatkan kelarutan ibuprofen. Dispersi padat ibuprofen PEG 6000 dibuat dengan metode peleburan. Kemudian dilakukan uji FTIR untuk mengetahui pengaruh pembawa PEG 6000 terhadap ibuprofen. Dilakukan juga penetapan kadar ibuprofen dalam dispersi padat ibuprofen PEG 6000 dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 264 nanometer. Selanjutnya tahapan preparasi. Pembuatan dispersi padat dilakukan dengan perbandingan ibuprofen PEG 6000 1:1,5. Bahan ibuprofen dan PEG 6000 ditimbang sesuai dengan formulasi. Formulasi dileburkan pada suhu 800 derajat Celcius di atas water bath. PEG dimasukkan ke dalam cawan yang diletakkan di atas water bath sampai melebur sempurna. Lalu ditambahkan ibuprofen sedikit demi sedikit dan diaduk sampai homogen. Leburan didinginkan pada ice bath, lalu disimpan dalam desikator selama 24-48 jam sampai kering sebelum dihaluskan menggunakan mortir dan stamper. Kemudian diayak menggunakan ayakan nomor 80. Pemeriksaan ibuprofen yang terdispersi dalam pembawa PEG 6000 dilakukan dengan menggunakan instrumen spektroskopi FTIR. Dispersi padat ibuprofen PEG 6000 dicampurkan dengan KBR. Lalu perbandingan yang digunakan sebesar 3 mg dispersi padat ibuprofen PEG 6000 dengan 300 mg KBR. Lalu kemudian hasil campuran dimasukkan ke dalam alat pompa hidrolik dengan tekanan 6 ton sehingga terbentuk pelet. Analisis pelet dilakukan menggunakan alat spektroskopi FTIR. Hasil dibandingkan dengan spektrum ibuprofen murni dan PEG 6000 murni. Selanjutnya, penetapan kadar ibuprofen dalam dispersi padat ibuprofen PEG 6000 dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Ditimbang dispersi padat ibuprofen dan dilarutkan dengan NaOH. Larutan dispersi padat ibuprofen PEG 6000 yang sudah diencerkan diamati serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yang terpilih, yaitu 264 nanometer. Kadar yang diperoleh lalu dibandingkan dengan kadar hasil teoritis untuk mengetahui persen recovery ibuprofen dalam dispersi padat ibuprofen PEG 6000. Verifikasi dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian dihitung koefisien variasi atau CV dari hasil tersebut. Sekarang hasil analisisnya, di mana gugus fungsi CH pada ibuprofen mempunyai panjang sebesar 2954,95, di mana PEG 6000-nya sebesar 2883,58 dan dispersi ibuprofennya sebesar 2954,95 dan 2875,86. Untuk gugus fungsi COOH, ibuprofennya memiliki panjang sebesar 1720,50, di mana tidak memiliki PEG, dan dispersi ibuprofennya sebesar 1720,50. Untuk gugus fungsi C double bond C, ibuprofen memiliki 1462,04 dan tidak memiliki PEG. Dispersi ibuprofennya sebesar
1465,90. Untuk gugus fungsi untuk gugus fungsi CO tidak ada di dalam ibuprofen, sehingga dalam PEG sebesar 1145,72 dan 1109,07, di mana dispersi ibuprofennya sebesar 1147,65 dan 1112,93. Hasil analisis yang dapat, yang pertama, Simplo didapatkan absorbansi sebesar 0,231 dan didapat juga kadar ibuprofen penelitian yaitu 109,50 ppm dan kadar teoritisnya didapat 120,4 ppm dan persen recovery yang didapat adalah 90,98 dan pada pengulangan Simplo didapat absorbansi sebesar 0,226 dan kadar ibuprofen sebesar 106,78 ppm dan juga didapat teoritisnya sebesar 119,6 ppm dan persen recovery-nya 89,28% dan pada pengulangan triplo didapat persen absorbansi sebesar 0,242 dan kadar ibuprofen penelitian yaitu 115,61 ppm dan didapatkan juga kadar teoritisnya 125,6 ppm dan persen recovery sebesar 92,02% sehingga didapatkan kadar rata-rata yaitu 90,77 plus minus 1,396 dan sehingga didapat CP 1,53%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji ibuprofen dengan pembawa PEG 6000 dengan FTIR, spektrofotometri UV-Vis, dan spektrum ibuprofen dan PEG 6000 berada pada CH stretching pada 2953,92 dan 2875,86. C double bond O karboksilat 1720,50 dan C double bond C aromatis 1465,90 dan C single bond O stretching pada 1147,65, 114,86 dan OH pada 3278,99 sampai 3379,29 dan pita-pita absorpsi yang utama pada ibuprofen dan PEG 6000 tetap muncul, tetapi terdapat pergeseran bilangan gelombang yang tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan tidak terjadi interaksi kimia antara PEG 6000 dan ibuprofen, serta hasil rata-rata kadar ibuprofen dengan pembawa PEG 6000 dengan spektrofotometer UV-Vis sebesar 90,77%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.